السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah taala dalam Al-Qur'an memberikan pencerahan, penerangan kepada kita di dalam menyelamatkan harta kita, yaitu dengan cara mensucikannya, membersihkannya dari segala kotoran. Yang tentunya itu semua bermanfaat untuk diri kita. Gitu ya. Kita tidak akan tahu itu kecuali dengan penjelasan dari Subhanahu wa taala. Allah taala memberi nama, gitu ya. Memberi nama perbuatan sebagai zakat, yaitu pembersih. Gitu ya. Membersihkan harta kita dari segala kotoran yang yang ada padanya. Ayat 60 dari surat At-Taubah, Allah berfirman, "Innamas shadaqat." Sesungguhnya sedekah-sedekah, gitu ya, disebut perbuatan mengeluarkan uang disebut sedekah karena itu merupakan bukti kebenaran dari iman seseorang, bukti pembenaran, gitu ya, dari iman seseorang. Gitu. Sodako yusodiku, membenarkan, artinya kalau orang itu membenarkan Islam, dia bersedekah. As-sadaqatu burhan, kata Rasulullah SAW. Sedekah itu adalah burhan. Begitu ya, sedekah itu adalah burhan, bukti bahwa orang itu beriman. Begitu. Untuk siapa? Gitu ya. Di sini Allah mengatakan pertama, lil fuqara. Gitu ya. Fuqara itu dari kata-kata faqara. Gitu ya. Fuqara itu dari kata-kata faqara. Faqara itu artinya lepas. Gitu ya. Faqara itu artinya lepas. Gitu ya. Jadi sangat tidak, sudah faqara itu artinya lepas semua sudah. Gitu ya. Anggota tubuhnya lepas semua karena tidak memiliki sesuatu. Faqara. Adapun miskin dari kata sakana, tenang. Sakana, tenang, gitu ya. Orang itu kan kalau tidak punya uang dia tenang. Begitu dia punya uang banyak, mau beli apa ini ya? Gitu ya. Begitu uangnya habis, tenang dia, bisa tidur. Gitu ya. Ada uang lagi, bingung dia. Ini untuk apa ini uang ini? Harus dipakai uang ini lah. Begitu ya. Uangnya habis, sudah selesai, gitu ya, sudah tenang dia. Al-faqara tidak, faqara sudah terurai. Gitu ya, mana yang lebih tidak punya, itu macam-macam. Gitu ya, itu sekedar istilah saja, gitu ya, itu sekedar istilah saja. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwa yang dimaksud, gitu ya, orang miskin itu, gitu ya, di sini laisal miskin laisal al masakin bituwaf
wala billadzi turaddu al-luqma wal luqmatain wala tamra bil tamrain. Yang miskin itu bukan orang yang minta-minta, gitu ya, yang hanya dikasih sekedarnya saja. Walaupun al-miskin al-muta'affif, afif dia, gitu ya, menghormati dirinya. La yas'alun nasa syai'a. Nah, tidak minta dia, tapi dia memang tidak punya. Gitu ya, memang dia tidak punya, tapi dia tidak minta. Begitu, itulah orang yang disebut orang miskin. Gitu ya. Adapun al-fakir ya kurang lebih hampir sama. Wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang al-'amilin, gitu ya, orang-orang yang mengambil zakat, itu pantas tepat untuk diberi, gitu. Baik. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang allafa itu artinya ditarik, digait hati mereka, ya tentu Nabi SAW dulu pernah memberikan harta peperangan misalnya kepada tokoh-tokoh, gitu ya. Artinya al-mu'allafati qulubuhum itu kalau orangnya kalau masuk Islam ada gunanya lah, gitu ya. Bukan lalu ada orang masuk Islam lalu biasa saja, banyak kalau gitu caranya. Nah, gitu ya. Begitu ada orang masuk Islam dan kemudian diberi rumah misalnya, banyak yang masuk Islam. Nah, gitu ya. Begitu dia masuk Islam dapat rumah dia. Nah, banyak yang masuk Islam. Gitu ya. Begitu dia masuk Islam dapat rumah, yang masuk Islam banyak. Gitu ya. Tetapi yang dimaksud mu'allaf itu yang dia kalau masuk Islam berpengaruh lah, seperti Abu Sufyan dan yang lain-lainnya. Kalau dia masuk Islam ada gunanya. Begitu ya. Ini mesti kita tahu ya. Jangan ada orang misalnya masuk Islam, wah ini kasihan orang ini masuk Islam, gitu ya, perlu kita bantu, ya silahkan, gitu ya. Tetapi kalau yang masuk Islam itu misalnya berpengaruh, lah itu penting karena dia butuh support, butuh dukungan, gitu ya, dikasih dia supaya dia, gitu ya, kalau dia berbicara pastinya pendeta misalnya barangkali, gitu ya, dia masuk Islam dan dia misalnya kalau masuk Islam nanti dia bisa berbicara, menunjukkan kebenaran, ini penting ini, gitu ya, kita bantu dia, penting ini lah. Tapi kalau bukan tokoh masuk Islam ya tidak apa-apa, silakan masuk Islam. Ya, ada yang mau memberi ya silakan, tetapi ya tidak harus sedemikian banyak, sekedarnya saja ya. Begitu ya. Jadi mesti kita tahu. Lah kalau ada orang masuk Islam diberi banyak, lah orang Islamnya bilang lah saya lahir sudah Islam sudah dapat apa-apa lah. Ini baru kemarin masuk Islam dapat apa-apa segala macam loh ya. Lain dong. Gitu ya. Ini baru masuk Islam dikasih segala, tidak perlu. Gitu ya, masuk Islam ya silakan. Itu ya, dikasih sarung, dikasih baju takwa, dikasih kopiah ya silakan lah. Kalau dikasih rumah ya antri, gitu ya, tidak bisa, tidak benar lah, gitu. Iya. Selanjutnya wafir riqab, dan orang-orang dari kata-kata rokoba. Rokoba itu, rokoba itu leher ini, leher rokoba. Kenapa disebut ar-riqab? Karena budak itu diberi belenggu di lehernya sini, gitu ya. Karena budak itu diberi belenggu di lehernya, jadi disebut riqab, gitu. Wal gharimin, gitu ya. Gharimin itu orang yang kehabisan harta, misalnya kena gempa, terbakar, atau ditipu orang dan sebagainya, pokoknya dia kehabisan harta, ya dia pantas, gitu ya, untuk diberi, dia pantas untuk diberi. Al-gharimin itu orang yang dia ya hartanya habis karena segala macam hal, sebab pantas dia untuk diberi, gitu. Wa fi sabilillah,
gitu ya. Dan orang yang fisabilillah, yaitu ya, orang-orang yang dalam proses menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi yang dibantu itu orangnya, bukan lalu buat sekolah, buat masjid, itu tidak bisa. Itu kewajibannya orang banyak, bukan zakat. Nah, gitu ya. Zakat untuk person, bukan untuk bangunan. Nah, kalau bangunan biar orang muslim yang bangun. Jangan pakai uangnya zakat. Sudah 2,5% dihabiskan untuk masjid, ya habis. Gitu ya, habis nanti. Gitu. Ya, faridatan min Allah, sebagai suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala itu alim hakim. Yang penting di sini gitu ya. Yang penting di sini dilihat gitu ya. Apakah Ibnu Sabil ada? Ya tidak ada. Begitu ya, Ibnu Sabil ada, tidak ada. Begitu ya. Jadi tidak harus mana Ibnu Sabil tidak. Yang mana yang ada, yang perlu dibantu ya sudah itu berikan. Begitu ya. Mana yang ada, yang perlu dibantu ya sudah itu berikan. Gitu ya. Sebagai pendukung untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini penting kita pahami. Gitu ya. Jadi ya. Di sini ayat 60 ini sebelumnya ayat 59. Ayat 59 itu bercerita mengenai orang-orang yang tidak ridho terhadap pembagiannya Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengutamakan harta. Nah, begitu ya. Pada ayat 58 saya ulangi lagi. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Yang maksa. Lama itu nempel.